Berikut ini beberapa kiai dan habaib yang pernah bermimpi bertemu Rasulullah. 1. Syaihona Muhammad Kholil Bangkalan. Syaihona Kholil Bangkalan Madura atau Mbah Kholil Bangkalan merupakan salah satu wali Allah yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Kisah perjumpaan Mbah Kholil Bangkalan dengan Rasulullah SAW banyak diceritakan, baik dalam tutur maupun tertulis dalam kisah khazanah para wali. Satu kisah tentang perjumpaannya dengan Rasulullah SAW yaitu saat Mbah Kholil melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Berikut kisah perjumpaan Mbah Kholil Bangkalan dengan Rasulullah SAW. Hanya orang-orang pilihan yang memiliki hati suci dan bersih yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Mungkin hanya orang yang memiliki derajat wali yang bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah SAW. Pertemuannya saat Mbah Kholil menunaikan ibadah haji. Saat itu Mbah Kholil singgah di Madinah, berziarah ke makam Rasulullah SAW, Rautlah. Di Rautlah itulah Mbah Kholil Bangkalan Madura berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Mbah Kholil dengan baginda Nabi Muhammad SAW berlangsung hikmat. Sebelum berpisah, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu kepada Mbah Kholil Bangkalan. Bahwasanya kalau Mbah Kholil kembali ke tanah air supaya menyampaikan salamnya kepada Khozin dari Buduran Sidoarjo. Begitu Mbah Kholil Bangkalan Madura kembali pulang ke tanah air, salam Nabi Muhammad SAW itu langsung disampaikan. 2. Kiai Haji Masum Lasem. Mbah Masyum diperkirakan lahir pada tahun 1868. Beliau adalah anak bungsu pasangan Ahmad dan Kosimah. Oleh orang tuanya ia kemudian diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama, karena sejak kecil dia telah ditinggal wafat oleh ibunya. Dari Kiai Nawawi dia mendapat pelajaran dasar ilmu alat, nahwu, yang diambil dari kitab Jurumiyah dan Imriti. Pada saat berada di Semarang, Mbah Masyum tertidur dan bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ketika di Bojonegoro, dia tidak hanya bermimpi, melainkan, antara tertidur dan terjaga, dia bertemu dengan Nabi, yang memberikan ungkapan la khaira ilya fi nasyir al-ilmi, artinya, tidak ada kebaikan yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu. Begitu pula ketika berada di rumahnya sendiri, dia bermimpi kembali. Dalam mimpinya, ia bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang berpesan, "Mengajarlah, segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah." Di kemudian hari, Mbah Masyum menjadi ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. 3. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 6 kali bertemu Rasulullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yakin nu direstui Nabi Muhammad SAW. Nahdlatul Ulama, NU, yang didirikan para ulama waliullah bukan organisasi biasa, tapi organisasi yang dapat restu langsung Rasulullah SAW. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu Nabi Muhammad sampai 6 kali, baru kemudian NU resmi didirikan bersama para kiai di Surabaya, tanggal 31 Januari tahun 1926. Pada tahun 2018, Kiai Sepuh NU dari Jawa Tengah memberikan kesaksian atas pertemuan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Rasulullah sampai 6 kali itu. Kiai Sepuh dari Jawa Tengah itu adalah Kiai Haji Munif Zuhdi Meranggen Demak. Beliau juga seorang mursyid tarikoh. NU ini organisasi yang diridhoi Allah. Sebelum berdiri, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu Rasulullah Muhammad SAW sampai 6 kali. Bukan hanya sekali. Ini benar-benar terjadi dan itu artinya Kanjeng Nabi meridhoi lahirnya NU, kata Mbah Munif, sapaannya. Penegasan itu disampaikan Mbah Munif sebelum memimpin doa acara konferensi wilayah PWNU Jawa Tengah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Ngroto Gubuk Grobogan, Sabtu, tanggal 7 Juli tahun 2018. Bagi Mbah Munif, sejak awal berdiri,
Nu memang lahir untuk menjaga agama, bangsa dan negara. Ini benar-benar organisasi yang diridhoi Allah, karena para kiai mendirikan Nu juga atas restu Rasulullah SAW. 4. Syekh Muhammad Thoifur Mawardi. Sosok kiai berikut ini bukanlah kiai biasa, punya banyak kelebihan dan segudang karomah. Berkali-kali bermimpi bertemu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Syekh Muhammad Thoifur Mawardi, kiai yang masyhur karena kelebihannya mirip dengan waliullah. Salah satu karomah Syekh Muhammad Thoifur ini adalah tidak basah meski berjalan di bawah hujan. Doa-doa yang disampaikan Syekh Muhammad Thoifur Mawardi ini selalu mustajabah. Banyak kiai dan ulama meminta doa dari beliau. Selain itu Syekh Muhammad Thoifur ini dijuluki sebagai kitab berjalan. Hal ini tidak dinafikan karena banyak alim ulama serta habaib menaruh rasa hormat wa takriman kepadanya. 5. Syekh Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong adalah kiai yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu ulama yang dimintai pertimbangan ketika para pendiri Nahdlatul Ulama, NU, ingin mendirikan jamiah tersebut. Kewalian Kiai Hasan Genggong sudah diketahui sejak nyantri di Kiai Kholil Bangkalan, maka tak heran jika kisah-kisah tentang karomahnya banyak diketahui masyarakat. Kiai kelahiran Probolinggo, tanggal 23 Agustus tahun 1843 ini merupakan anak pembuat genting. Meski begitu tidak menyurutkan niatnya untuk mencari ilmu bahkan sampai ke Mekah dan Madinah. Beliau adalah ulama yang zuhud, sehingga tidak sedikit para ulama lain yang menaruh hormat pada beliau. Selain itu karomah beliau yang luar biasa menjadikannya sosok kiai yang karismat dan sangat disegani. Karomah sendiri adalah hal atau kejadian yang luar biasa di luar akal dan kemampuan manusia biasa yang terjadi pada diri seorang yang berpangkat waliullah. Abah guru sekumpul berujar, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uslah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancurlah Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uslah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipelukan Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan air mata mengairi pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegang tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Kraksan, Probolinggo. 6. Habib Ali Kuitang. Di tengah keramaian kota Jakarta, ada seorang Habib yang sangat alim. Beliau adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang biasa disebut masyarakat, Habib Ali Kuitang. Saat beliau Habib Ali Kuitang berjumpa dengan Murabi Ruhina, almarhum Kiai Moh Hasan Sepuh Genggong, sejenak Habib Ali Kuitang tertegun dan terdiam. Selepas itu, dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini engkau peluk tubuhnya hingga engkau menitikan air mata seperti ini?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa Rasulullah dan aku sering mendapati orang sepuh ini ada bersama Rasulullah. Aku melihatnya selalu mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong. 7.
Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid lahir pada tahun 1333 H, di Desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Wafat tanggal 25 Desember tahun 1985. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pesantren Talangsari, Jember, Pesantren Kasingan, Rembang, Jateng, Pesantren Termas, Pacitan, Jatim. Pada usia 6 tahun, beliau sudah bertemu dengan Rasulullah, katanya. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga Nu, khususnya kaum Sufi, Rasulullah walau telah wafat, sekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para wali. Bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Pertemuan dengan Rasul menjadi semacam legitimasi bagi kewalian seseorang. Kiai Hamid mulai mengaji fiqh dari ayahnya dan para ulama di Lasem. Pada usia 12 tahun, ia mulai berkelana. Mula-mula ia belajar di pesantren kakeknya, Kiai Haji Sidik, di Talangsari, Jember. 3 tahun kemudian ia diajak kakeknya untuk pergi haji yang pertama kali bersama keluarga, paman-paman serta bibi-bibinya. Tak lama kemudian dia pindah ke pesantren di Kasingan, Rembang. Di desa itu dan desa-desa sekitarnya, ia belajar fiqh, hadits, tafsir dan lain-lain. Pada usia 18 tahun, ia pindah lagi ke Termas, Pacitan, Jawa Timur. Konon, seperti dituturkan anak bungsunya yang kini menggantikannya sebagai pengasuh pesantren Salafiyah, H. Idris, pesantren itu sudah cukup maju untuk ukuran zamannya, dengan administrasi yang cukup rapi. Pesantren yang diasuh Kiai Dimyati itu telah melahirkan banyak ulama terkemuka, antara lain Kiai Haji Ali Masum, mantan Rois Amnu. 8. Kiai Haji Maimun Zubair. Para ulama dan kiai-kiai yang tawadu merupakan pewaris para nabi. Mereka yang alim ini memiliki karomah, keistimewaan di sisi Allah SWT. Karena itu sering sekali muncul kisah-kisah para ulama mimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Atau kisah lain seperti salat di 2 tempat berbeda di waktu yang sama. Tak terkecuali dengan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, 90, alias Mbah Moen. Mbah Moen punya karomah yang tidak dimiliki orang biasa. Dengan keluhuran ilmunya, ketawaduannya, bukan hal mustahil Mbah Moen sudah mencapai derajat seperti itu. Al-Habib Abdullah Zaki Al-Kaf, Bandung, bercerita saat dirinya hendak mondok ke Mbah Maimun Zubair. Sebelum berangkat ke pondok, Habib Zaki dikasih tahu oleh pamannya, nanti kalau sudah di sana, jangan kasih tahu Mbah Maimun kalau kamu ini masih zuriyah cucu Nabi, ya. Sesampainya di sana, Habib Zaki sowan ke Mbah Maimun Zubair. Kemudian, ia ditanya oleh Mbah Maimun, nama kamu siapa? Nama saya Zaki, jawab Habib Zaki menutup-nutupi jati dirinya. Selain juga karena wajah Habib Zaki tidak begitu ke Arab-Araban. Walhasil, saat perkenalan para santri usai mulailah aktivitas seperti biasanya. Semua kembali ke kamar masing-masing untuk tidur dan beristirahat. Singkat cerita, saat waktu tengah malam, kamar Habib Zaki digedor-gedor. Para santri pun kaget, ternyata yang menggedor-gedor pintu kamar adalah Mbah Maimun Zubair. Mana yang namanya Zaki? Kamu tidak ngaku ya, kalau kamu masih suriah Nabi. Saya barusan didatangi Rasulullah di dalam mimpi. Lalu, Rasulullah berpesan kepada saya untuk nitip cucunya. Kemudian Mbah Maimun Zubair melanjutkan, kalau kamu masih tidak mengaku suriah Nabi, pilih mana mondok di tempat saya atau keluar dari pondok saya. Mbah Yai Maimun Zubair terkenal sebagai tokoh alim yang juga terkenal karena ketazimannya dan kecintaannya pada zuriyah Rasulullah.